Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Sika, Pak Anton, kita mulai ya. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yes, Kak Sika bisa lihat ya, Pak Anton, aku udah share iya, screen. Ini ada iya, materi sedikit sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, terutama iya. untuk menyambut tahun 2022. 22. Iya, Yes, nah ini aku kasih judul Energy for Success in, harusnya ada in-nya, di 2022 nih teman-teman, ya kan. Nah, selamat ya kan, karena kita ini sebenarnya bergabung dalam challenge ya, dalam challenge 30 days challenge ini. Terima kasih buat kesediaannya ya sobat online semua, Kak Sika, Kak Anton. Terima kasih banyak karena ini sebenarnya akhir tahun ya. Banyak orang sebenarnya udah tarik rem tangan, injek rem kaki, berhenti gitu ya, apalagi mengatasnamakan pandemi. Tapi teman-teman yang berkumpul di challenge ini, aku yakin adalah pribadi-pribadi yang ingin mencari perubahan ya ke arah yang lebih baik gitu ya, mengkoreksi diri, menyiapkan diri, menyambut rezeki yang insya Allah lebih baik di 2022. amin, amin. Gimana nih challenge-nya nih Kak Sika, Pak Anton? Kita sebelum kita ngobrol ini kebetulan kita hanya ber-30 orang di sini ya, jadi nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Tapi kita umumkan aja, selamat kepada Kak Sika, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat ya, Kak, kasih Kak. yes, mantap Kak Sika, Kak Maya dan Kak Mutiara yang sampai detik-detik terakhir, aduh Kak Luki, aku tinggal 4 challenge. Aku bilang, gak bisa, kamu harus selesaikan hari ini juga. Kenapa? Karena keberhasilan teman-teman itu keberhasilan aku. Nah, ini aku lempar nih energinya nih ke teman-teman. Semoga teman-teman juga punya semangat yang sama. Ya, teman-teman punya audiens, punya sobat, punya teman online seperti ini. Dan kita bukan cuma sekedar orang-orang yang bikin upload konten atau banyak-banyakan media sosial. Nah, kita punya strategi, teman-teman. Nah, strategi itulah yang membuat kita kuat. Dan aku pengen tanya nih sama Kasika, bener nggak materi yang mungkin belum sempurna yang aku sampaikan ke teman-teman? Aku mencoba untuk merangkum materi yang wah sebenarnya luar biasa banyak ya, tapi ini adalah modal yang cukup buat kita melangkah dan kita melihat wow ternyata PR kita tuh banyak banget, market kita tuh luas banget. Kalaupun kita belum bisa lihat itu, setelah kita melakukan challenge-nya, setelah kita memperkenalkan diri kita, ternyata ada loh orang yang menyambut, orang yang merespon baik, gitu ya. Bahkan aku senang sekali, salah satunya adalah kamu Tiara, yang pengakuannya sih ini sayangnya belum bisa hadir karena masih kerja. Pengakuannya setelah setahun, kayaknya aku selalu ada lah Kaluki upload konten, tapi kok sama sekali nggak digubris ya, bahkan sama temanku aku dihindari dan sebagainya. Aku bilang, Kak, ada caranya. Ayo kita sama-sama ikut ya. Maksudnya kamu Tiara sendiri awalnya, aduh Kak, aku udah capek investasi nggak ada pergerakan. Nah, tapi mungkin teman-teman ada yang apa namanya ngeh gitu ya, ada yang ingat kamu Tiara pernah cerita di grup WhatsApp kecil kita, dia happy banget, dia senang, Kak Luki, aku bagiin lead magnet kok bersambut, aku ya pokoknya itu adalah kebahagiaanku juga teman-teman. Nah kayak gitu Pak Anton, jadi ada caranya, ada caranya. Itu kenapa kalau teman-teman pernah dengar, pernah tahu aku mengembalikan investasi salah satu orang yang ikut challenge kita hanya karena dia memaksa, ya. Bahasaku mungkin rada kasar ya, aku juga belajar, tapi kita menghindari loh, menghindari menjual, memaksa, mengemis, memohon data. Aduh, itu nggak akan ada sales nanti dari situ, seperti itu. Nah, makanya kita mau mempersiapkan, salah satunya adalah dengan challenge ini. Ini adalah amunisi dasar ya, basic untuk kita
confident, pede lah gitu ya. Oh, ternyata saya itu nanti di akhir sesi ini aku akan cerita. Ternyata teman-teman itu siapa gitu ya. Nah, ini selamat dulu buat Kak Sika, congratulations. Terima Money kasih, Mbak back Luki. 100% money back guarantee. Plus karena Kak Sika yang paling tepat waktu dan aku rasa di tengah kesibukannya Kak Sika udah tahu ya konsekuensi dan challenge-nya ini dari awal sehingga mempersiapkan diri. Kak Sika berhak mendapat bonus ekstra ikut ini Instagram dan Canva ya. Ini mungkin Kasika juga udah ahli nih Pak Anton, tapi mungkin ini menjadi materi baru ya Wah, makasih, Mbak Luki. jadi amunisi ya. Ini di Januari kelasnya Kak, aku juga ikut. Selamat ya, sama-sama. Sama Mbak Ruli. Benar nggak? Yes, Wah, yes, makasih yes. banget. Belum ikut kan? Belum. Oke, ini 9 hari lagi. Ini 9 hari di Januari ya, bisa di replay. Reply ya, bisa di replay gitu materi-materinya. Semoga bisa kembali merapihkan lagi nih timnya. Mau dikasih ke tim yang ikutan juga kan bisa ya buat belajar. Congratulations. Nah, tapi sebelum aku masuk ke materi berikutnya, boleh Pak Anton ya kita dengar dari Kak Sika. Oh iya, silakan. Gimana nih Kasika challenge-nya gitu ya. Aku juga udah dapat masukannya dari Kasika karena di challenge itu juga kembali lagi ya teman-teman, selain aku membantu teman-teman, challenge ini aku persiapkan untuk membantu bisnisku. Nah, ini yang teman-teman juga bisa duplikasi. Salah satunya adalah di challenge itu sendiri aku siapin selain untuk merefleksi di akhir challenge gitu ya, bagaimana sih perasaan teman-teman tentang challenge ini, kemudian testimoni terkait bisnisnya teman-teman, apakah terbantu, apakah merasa dekat dengan bimbel online, apakah betul-betul bimbel online ini hadir menjadi solusi ya yang membantu teman-teman merapihkan kembali jalur suksesnya teman-teman untuk teman-teman yakin, confident menjalankan bisnis yang fun dan menghasilkan. Jadi jangan bisnis yang terpaksa atau bingung nanti source-nya, sumbernya, kontennya dari mana lagi gitu ya. Karena udah jelas nih, siapa aku, siapa target marketku, apa solusi yang aku bawa. Nanti kita akan review sedikit. Tapi sebelumnya boleh dong Kasika ceritain gimana nih di tengah kesibukan yang ada. Terus kalau buat aku sebenarnya Kasika nih malah nambah PR atau gimana nih, bisnis baru justru. Silakan. Halo Mbak Luki, Pak Anton, dan teman-teman kalian yang mungkin lihat recordnya ya. Jadi aku mau cerita aja ya. Aku setelah ikut bimbel online ini emang beda Mbak Luki. Beda banget karena bimbel online ini tuh kayak seperti setelah aku ikut ya, setelah aku ngikutin kayak perharinya gitu, kayak punya peta teknis gitu loh Mbak Luki. Jadi mulai dari ikigai, jadi mulai banget gitu loh, mulai dari ikigai sampai skrip. Kalau mungkin skrip perkenalan dan lain-lain mungkin kita bisa dapat di kelas copywriting kayak gitu, kita mungkin bisa dapat. Tapi kalau yang mulai dari ikigai dan lain-lain aku belum pernah dapat. Selama 2 tahun pandemi ini menimba ilmu ya Mbak Luki ya. Belum pernah dapat yang mulai dari ikigai, itu satu. Terus yang di ikigai kan Mbak Luki pernah bilang ya 5, aku suruh tampilin 5, tapi sebenarnya aku dari awal memang udah 3, udah aja mengerucut banget. Yang satu fashion memang udah di bidangku ya. Kalau yang skincare memang gara-gara aku pernah cerita di Mbak Luki kalau misalkan aku pengen punya bisnis tapi yang nggak ribet banget kayak sejenis kayak cuma distribusi aja gitu loh, aku ngambil bisa jual. Kalau fashion kan memang dengan segala drama dan keribuhannya, meskipun sampai saat ini memang masih menghasilkan banget ya, penghasilan kedua lah aku ya. Terus kalau yang satu ini memang sesuatu yang lain, dan di sini aku mencoba mengambil celah ini memang karena aku merasa dia itu lebih bisa dipraktekin di step-step yang Mbak Luki tugaskan gitu loh. Mulai dari gimana kita bisa meraih orang itu kayak kita memang benar-benar nggak dianggap jualan gitu loh.
bener-bener nggak dianggap jualan. Kalau misalkan aku skincare kan udah ketebak banget tuh, halo kakak gimana, misalkan pakai skincare apa, misalkan kayak gitu kan aku kalau yang di skincare pakai skincare apa, terus udah kenal belum sama skincare vegan, biasanya sama skincare Korea kayak gitu-gitu kan pasti orang udah pakai seat belt ya, udah ambil posisi ya nggak sih? Ya aku nggak terlalu jauh Mbak Luki, aku samain sama diri aku sendiri karena juga yang lain kan biasanya DM aku juga kayak gitu, meskipun brand lain ya, meskipun tapi kan mirip-mirip gitu loh. Tapi di sini aku bener-bener, loh kok bisa ya? Plong. Padahal aku cuma jawab pertanyaan loh, cuma jawab pertanyaan, mereka yang duluan ngedaimin aku. Padahal aku ikut grup tapi kayak banget gitu loh jawabin orang. Aku setelah ikut Mbak Luki ini kemarin itu baru aja, kok aku waktu buka gitu, malam waktu buka beranda di grup itu kok kebetulan ada yang nanya gimana ya anakku ini udah 2 tahun belum bisa bilang mama papa, aku kasih aja saran gini gini bunda gini aja nggak ada pikiran gitu loh, kok tiba-tiba nge-DM terus besoknya lagi dong aku jawabin pertanyaan gitu aja terus nge-DM gitu orangnya, Mbak gimana dong bagi ini, malah yang terakhir itu Mbak misalkan konsultasi privat berapa ya? Kayak gitu dipikirnya dokter gitu loh Mbak Luki. Terus aku juga jujur sih kalau maaf aku bukan dokter. Lagi makan. Halo. Oh Bu Leli, selamat datang Bu Leli. Kita lagi curcol. Ya jadi gitu aja Mbak Luki. Kayak misalkan aku tuh awalnya nggak nyangka. Dulu itu memang sih pernah kepikiran, oh ternyata yang kayak gini kayak testimoni gini bisa loh diuangin. Tapi nggak kepikiran kayak aku tuh merasa ilmu aku belum ada apa-apanya daripada kayak praktisi, BCBA dan lain-lain. Cuman aku punya pengalaman gitu aja dan aku kalau misalkan memang anak yang bener-bener speech delay Mbak Luki, aku tuh yakin loh bahwasanya dengan kedisiplinan, dengan terapi di rumah aja itu terbantu. Kecuali memang ada yang dia itu masuk ke ASD, kayak autis syndrome, kayak apalah, speech delay-nya itu mengarah ke sana mungkin memang agak berat. Harus ada intervensi lain. Kalau cuma speech delay biasa, kita wajib untuk dicoba gitu loh. Aku bilang ke bunda-bunda itu, makanya mereka mau masuk gitu Mbak Luki. Masya Makasih Allah, banyak. makasih Kak, mendulang emas di tengah hiruk pikuk ya. Aduh, Masya Allah, benar-benar loh. Nah, sama seperti Kak Sika yang bahagia bisa membantu audiens Kak Sika, itu juga perasaan aku. Wow, luar biasa. Nah, jadi Desember ini harusnya bulan Januari, teman-teman, aku diminta oleh Denny Santoso untuk bikin kelas khusus untuk mengedukasi edukator ya, untuk mengajak guru-guru, edukator, orang yang biasa belajar untuk jadi distributor buku ini, ya kan? Nah, teman-teman udah ada yang punya belum buku ini? Belum ya? Belum Kak. Aku tanya Mbak Luki dong waktu itu, katanya Mbak Luki enggak gitu. Udah jangan dulu kan Mbak Luki bilang gitu ya. Iya. Nah, ini ya Allah teman-teman, kembali lagi ya Denny Santoso bukunya emang gak ada yang jelek gitu ya, dan daging semua, tapi kembali lagi tetap dia nggak ada waktu buat nemenin teman-teman. Itu kenapa ada Bimbel online buat nemenin teman-teman. Nah, Denny Santoso teman-teman ya, sama seperti orang sukses yang kita lihat, perjalanan berbisnisnya itu enggak 1 tahun 2 tahun. Jadi dari 98 zamannya kita masih ngapain ya? Itu dia udah jualan di bidang kesehatan. Nah, itu dia langsung jual, emang pedagang aja ya, jual suplemen kesehatan dari gym ke gym di Malang, di kota Malang. Nah, mulai dari uang tabungan dia gitu ya, di tahun 98 itu berkembang sampai 7-8 tahun sampai 2007. Nah, 2007 itu dia go online. Teman-teman kebayang ya, 2007. Sekarang 2021 ya. Ini ada fansnya Denny Santoso juga nih, Mbak Tun. Assalamualaikum, Mbak Tun. Waalaikumsalam. Gimana challenge-nya nggak diselesaikan? Sibuk. Aduh. Mbak Yuku, nggak apa-apa. Intinya nggak perlu minta maaf ya. Aku bukan guru. Lagian teman-teman di sini kan
investasi ya kan. Nah, yang aku ingetin adalah yuk diselesaikan challenge-nya biar tak temenin sambil jalan. Plus, nah punya cerita ini ya teman-teman nih, aku kasih gambaran lagi nih. Tada! Di antara kita ada 3 orang yang menyelesaikan challenge dan mendapatkan money back guarantee. Ada Kak Sika yang hadir malam ini. Ada Kak Maya yang berhalangan hadir karena Kak Maya anaknya berapa ya? Kalau 3 atau 4 gitu ya. Dan memang udah ada acara akhir tahun, kamu Tiara yang masih bekerja. Tetap mereka bisa selesaikan challenge-nya tanpa mengecilkan yang lain ya, karena tentu di antara kita banyak sekali teman-teman yang hebat ya, berbagi fokus waktu untuk hal lain. Nah, tapi kan karena di awal challenge aku janjikan bagi yang menyelesaikan challenge-nya tepat waktu, aku akan kembalikan komitmen fee-nya. Nah, inilah mereka. Yeay. Congratulations. Alhamdulillah. Gitu Mbak Tun. Nah, Mbak Tun, aku cuman pesan ya, kalau khusus Mbak Atun, karena kan Mbak Tun sebenarnya di awal-awal ikutin challenge-nya, dan Mbak Tun sudah aku bisik-bisikin gitu ya, Mbak Tun, ini sebenarnya challenge ini kalau di tengah kesibukan kamu udah nggak perlu pusing. Yang penting Mbak Tun fokus jadi konten kreator yang pesannya adalah menceritakan tentang pengalaman diri, ya kan, seorang tukang sayur jadi TKW. Nah, ntar siapa tahu jadi film, ya kan, jadi kayak tukang bubur naik haji nih nanti, gitu. Nah, tapi sebelum kita mengharapkan hasil, tentunya Mbak Atun harus dikenal dulu, gitu ya. Kalau bahasa kerennya, kita mesti visible, dipercaya, kredibel, baru profitable. Nah, kalau di kita sebutnya kita pengen 3D, ya kan? 3D itu kita pengen dikenal, Mbak Tun pengen dikenal sebagai apa, Mbak Tun? Ya kan? Pengen dikenal seperti tadi kan? Suaranya ke-mute. Ya, Mbak Tun setuju ya, nanti jadi bikin kontennya jangan ditunda, kalau ada masalah dengan handphone ditulis aja dulu, dan latihan bikin skrip. Skripnya kan sudah aku pandu juga di challenge, bikin skripnya yang sederhana, ada judulnya, ada isinya tentang cerita-cerita, terus kita tutup. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan ceritaku gitu ya. Nanti kembali lagi ke cerita selanjutnya bersama Atun tukang sayur jadi TKW gitu ya. Ya kan? Happy kan jadi TKW? Ajak-ajak dong happy-nya. Oke, Mbak Tun masih di mute, suaranya nggak kedengeran. Aku lanjut materinya ya. Nah, jadi teman-teman kita ini pejuang-pejuang yang berhasil ya. Sampai detik-detik terakhir kamu Tiara bilang kalau aduh aku tinggal 4 nih challenge-nya. Langsung aku tantang, aku bilang selesaikan, karena tubuh teman-teman, pikiran, hati teman-teman perlu tahu kalau teman-teman itu layak dan bisa berhasil. Apalagi udah tinggal 4 challenge-nya, jadi diselesaikan sama dia tadi, dan dia mendapatkan pengembalian uang itu ya. Nanti tinggal aku WhatsApp nih, minta nomor rekeningnya. Mbak Tun separuh. Gak apa-apa. Masih separuh ya Mbak Luki. Gak apa-apa. Mbak Tun, ilmu di challenge ini ilmunya bagus. Kalau Mbak Tun mau kerjain kan, Mbak Tun sudah tergabung di tribe, tetap dikerjain aja. Nanti kan aku koreksi. Nah, enggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tapi nggak balik uangnya. Enggak apa-apa, itu tak masalah. Kalau ini orang-orang kebanyakan uang ini, memang challenge-nya kurang tepat. Tapi gini Mbak Tun, aku izin ya buat teman-teman tuh, kan ada yang SMS aku, WhatsApp aku gitu ya. Maaf ya Mbak Luki, aduh Ibu, tolong jangan minta maaf sama saya.
Justru ibu udah ikutan challenge ini tuh udah luar biasa. Di akhir tahun lagi sibuk-sibuknya ya kan. Nah, yang penting adalah udah pegang ilmunya, nanti bisa diselesaikan ya. Tadi Kak Sika cerita gimana Kak Sika itu sebenarnya saat ini tuh bisnisnya fashion dan skincare. Ikut challenge ini, ternyata dia baru terfikir, wah aku punya, ternyata aku layak. Bagus lah, ada bisnis di sana. Nah, tapi ternyata Kak Sika ini lebih nyaman dan ternyata dia bisa mendapat pemikiran baru untuk membuka bisnis ya Mbak, untuk melatih ibu-ibu rumah tangga membantu anak-anaknya yang sulit bicara. Ternyata ada, nah Kak Sika punya pengalamannya, pernah membantu anak-anaknya untuk yang dirasa terlambat, ternyata ada training-training yang bisa dikerjakan dari rumah. Nah, dengan menjawab challenge-challenge di materi kita ini, nah itu terbuka tuh jalannya, kemudian memperkenalkan diri. Nah, nanti dari situ Kak Sika yang memang sudah terbiasa berbisnis online ya, sudah ada tim online-nya, itu nanti dia nanti akan ada saluran-saluran pendapatannya. Salah satunya adalah konsultasi, terus makanan catering, atau mungkin ada semacam suplemen atau asupan vitaminnya nanti seperti apa, itu Kak Sika juga bisa siapkan. Kemudian mungkin ada alat-alat permainan untuk terapi, nah itu juga nanti menjadi solusi gitu Mbak Tun. Tapi sebelumnya ya Kak Sika juga hadir dulu nih, hadir di media sosial menjawab keresahan pertanyaan ibu-ibu yang menghadapi anak-anak speech delay tadi itu. Nah, jadi justru makanya tadi aku bercandain, wah kasih Kak, ternyata ya Allah kasih wisdom ya, Allah berikan keterbukaan pikirannya, malah bukan bisnis yang dijalankan, malah justru pengalamannya dia ini yang dia angkat dengan metode si bimbel online ini gitu Kak. Bagus lah. Alhamdulillah ya. Kalau Mbak Tun udah mantap belum nih jadi konten kreator, apa pengen masih jualan lagi? Kan terakhir masih pengen jualan madu apa? Nggak usah lah Mbak, konten kreator aja. Mantap. Nanti itu jualannya nanti. Wis keren. Konten kreator. Ya udah, kalau gitu minggu depan kita agendain belajar TikTok bareng ya. Mungkin di sini ada Bu Leli, ada Pak Anton, ada Mbak Atun ya. Kita sama-sama bedah. Aku sambil bukain TikToknya di layar. Teman-teman langsung bisa praktekin. Kita bikin konten bareng. Konten sederhana. Sambil mengenal fitur-fiturnya TikTok, kita bikin konten bareng, oke? Setting-settingnya TikTok dulu, Mbak. Yes, oke, nanti tak siapin insya Allah buat teman-teman yang mau konten creating di TikTok ya, mau edukator, mau hobi, mau pengalaman gitu, insya Allah bisa. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ya di akhir sesi kita ini yang judulnya adalah graduation, tapi kembali lagi ya, yang graduate tiga orang dari 12. 3 dari 12 berarti berapa sih? Lumayan loh. 3 dari 12 tuh ada nggak 30%? 20% Mbak Luki. Nah, 20%. Tapi benar loh. Nah, kalau teman-teman tahu ya, ada memang itu sudah prediksinya. Jadi teman-teman juga, teman-teman nggak melihat aku kecewa ya, karena aku sudah cukup terlatih dengan penolakan dan kekecewaan gitu ya. Jadi teman-teman juga perlu punya mindset yang sama. Jangan takut, jangan khawatir. Selagi teman-teman tahu ya, pekerjaan kayak aku nih ya, siapa sih aku tuh ketemu siapa? Aku ketemu pemula online, orang yang mau grow online. Siapa mereka? Yang paling ideal buat aku adalah ibu rumah tangga. Tapi aku kan tidak menutup diri. Oh, aku cuma pengen yang muslimah. Boleh aja.
Tapi aku tidak seperti itu. Aku membuka diri meskipun bahasaku bahasa ibu rumah tangga. Ternyata ada pensiunan yang pengen grow online, ada yang belum lulus pengen grow online, ada yang mohon maaf kehilangan pekerjaan ingin grow online, yang masih bekerja pengen grow online. Teman-teman tahu 2022 aku akan rutin datengin kantor-kantor keren-keren di Jakarta ya. Aku akan bikin corner bimbel online. Aku akan undang teman-teman aku untuk jadi kelinci percobaan ya, seperti kalian gitu ya. Nah itu jawaban si challenge nomor 28 Kak. Jadi kita bikin agenda kita atur, kita isi itu sesuai dengan jalur sukses kita tadi itu. Jadi sebelum kita dibayar ya kita memampukan diri kita dulu. Makanya aku ingetin ada di challenge awal ya, teman-teman. Jangan kita bicara bisnis dulu ketika kita masih pusing pikirin uang dapur gitu. Jadi ayo cari pekerjaan dulu, ayo cari kenyamanan, keamanan dulu gitu ya. Karena kalau teman-teman baca biografi atau orang-orang sukses, kalau mereka mau ngomong aja, contoh ya, misalnya teman-teman ketemu siapa orang sukses. Ini di sini aku bilang, teman-teman, sukses itu ternyata suka energi besar, suka keteraturan, suka perubahan. Teman-teman suka nggak ketiga hal ini? Aku kembalikan lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman masih takut, cari teman yang berani, cari lingkungan seperti kita ini, gitu ya. Teman-teman harus punya energinya, harus punya kekuatannya. Kalau belum punya, gimana caranya biar punya, gitu. Itu semangat kita. Jadi jangan kita menarik diri. Kalau belum punya, miliki, gitu. Oke, karena kalau nggak kita miliki ya, sorry to say, ibarat orang-orang yang sekarang menganggur mencari pekerjaan nggak ada yang dibuka zaman sekarang teman-teman. Malah di Singapura itu banyak terganti sudah ya, coffee shop itu udah pakai mesin, gitu. Jadi, aduh, aku tuh ada video keren banget kalau teman-teman tahu di Amerika tuh lagi gandrung banget tentang roket namanya SpaceX yang akan membawa masyarakat kita itu ke Mars, namanya Elon Musk. Nah, itu juga meskipun dia bukan di dunia marketing online, bisnis online, tapi dia itu orang sukses yang aku tiru, gitu. Nah, siapakah influencer orang-orang sukses yang teman-teman lihat itu? Teman-teman perlu tahu apa sih yang mereka kerjain, gitu ya. Apa rutinitas mereka? Oh, mereka ketemu sama influencer-influencer. Kenapa? Ujung-ujungnya adalah membuat diri mereka 3D, teman-teman. Mereka dikenal luas gitu, dan ini memang eranya rekomendasi. Seperti yang tadi Kak Sika cerita, aku nggak nyangka Mbak Luki, aku cuma bantu jawab aja kok orang minta konsultasi ke aku dan sebagainya. Nah itu tinggal dirapihkan nanti saluran income-nya nanti mau bentuknya apa gitu kan. Nah, itu ada pekerjaannya. Nah, seperti Elon Musk bilang, dia bilang seperti yang kita lakukan ini namanya prototype ya, menyiapkan jalur suksesnya dulu, amunisi suksesnya. Ini hal mudah. Jadi bagi teman-teman yang merasa ini sulit ya, seperti juga kamu Tiara tadi hampir menyerah, terus aku bilang, kerjain aja. Aku nggak bisa kirim ke sini. Selalu ada jalan buat mereka yang melakukannya. Nah, makanya aku siapin challenge ini buat teman-teman bisa lebih clear gitu. Oh, jalur sukses gue tuh ini toh. Oh, aku tuh dikenal sebagai ini toh di online. Nah, itu tuh jadi bendera yang kita bawa kemana-mana gitu ya. Ini satu. Ini contoh. Contoh orang-orang yang kita bilang sukses ya, misalnya. Dokter, pebisnis, influencer, ini fenomenal banget zaman sekarang. Aku sendiri punya ponakan, income-nya tuh 7 miliar per bulan. Dia influencer. Kalau teman-teman ketemu sama orang-orang sukses seperti ini, gitu ya, teman-teman minta apa sih, gitu ya? Paling banter minta foto bareng, ya nggak? Minta tanda tangan, norak banget udah kayak apa, gitu ya, zaman dulu. Tapi aku melatih diri dan aku mengajak teman-teman ya, ketemu siapa? Bu Leli ketemu Pak Ipo, ketemu siapa itu orang-orang penting gitu ya.
Yang kita tanya tuh apa? Yang kita tanya tuh apa sih rutinitasnya, apa sih habitnya? Oh, Pak Ipo Santosa kalau bikin seminar itu jam sholat tahajud jam 3, teman-teman. Yang datang tuh ribuan orang. Kenapa? Karena target marketnya jelas. Dia pengen ukhuwahnya terjaga, dia pengen ini kita berderap gitu ya. Bu Leli mungkin nanti bisa kasih testimoni juga. Tapi orang sukses itu mereka ini teman-teman. Mereka punya keteraturan, mereka punya energi gitu ya, dan fokus yang dikerjakan. Nah, itulah yang aku siapin ke teman-teman lewat challenge ini. Gitu, teman-teman. Nah, aku tadi kita ya tadi dengar Kak Sika cerita, kok ternyata aku dianggap kredibel nih gitu ya. Ya, itu udah rezekinya berarti Kak. Memang sistemnya adalah kita memang harus bukan trial and error ya. Kita pakai bahasa komputer namanya TOTE. Test, operate, test, exit gitu ya. Kita mesti coba. Dan bahagianya di online Itu telek Denny Santoso. mantap. Yes. Berat. Nah, kita mesti coba, Exit. Mbak. Maksudnya gini, kalau kita jualan skincare, kita senang sih, tapi kita belum terlalu bisa membawa diri kita. Mungkin juga orang di sekitar kita sudah jenuh dengan ide itu. Ternyata kita memang harus mencoba. Apakah kita membawa diri kita yang suka masak? Apakah diri kita yang suka berkebun? Nah, terus cari, dan memperkenalkan. Itu kenapa aku ulang-ulang bilang, teman-teman, jangan bicara closing dulu, teman-teman. Karena kita ini nanti di akhir aku Closing nanti, sing yes. influencer tenang keyword. Yes. Nah, karena ini teman-teman ya, aku mau cerita nih, orang-orang yang sibuk tadi itu kan punya ini gitu ya. Nah, waktu mereka tuh nggak banyak gitu, ya kan? Waktu mereka tuh nggak banyak. Misalnya nih, Raffi Nagita, Mbak Im Paula gitu ya, yang kita anggap sukses misalnya, atau siapa itu influencer, siapa sih sekarang? Ya influencer. Itu kita tuh mesti tahu apa sih yang mereka kerjakan. Nah, salah satunya adalah yang sudah aku bukukan di sini. Dengan mengamati mereka, oh ternyata mereka itu kalau ngomongin tuh, yang satu tuh ngomongin lifestyle aja. Oh yang ini tuh ngomongin humor aja gitu. Nah, kita nih mau ngomongin diri kita sebagai apa sebelum akhirnya kita kredibel, dipercaya orang, dengan mudah ya bisa berinteraksi dan diterima rekomendasi kita. Nah, ini nih sebenarnya ujung-ujungnya tuh cuman kayak begini. Yang teman-teman kerjain di challenge kita itu adalah bukan dari produk ya, teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang punya stok produk ya. Aku pun punya stok buku, aku punya stok skincare, aku punya. Tapi kita akan kusut, akan pusing gitu ya. Kalau kita ini jual skincare kemana ya gitu. Oh aku punya skincare, punya body lotion, punya parfum, punya ini, jualnya kemana ya. Nah itu akan kusut gitu. Padahal rumus sukses online terutama yang scalable gitu, yang bisa membesar, itu adalah kita menargetkan marketnya dulu. Market mana sih gitu ya. Nah kalau di mentor-mentor termasuk Denny Santoso juga bahasanya tuh masih dewa. Ya kamu harus mencari masalah, kamu harus mencari yang ideal. Nah kalau di bimbel online nggak begitu. Kita bilang market yang paling ideal buat kamu adalah seperti dirimu. Jadi materi-materi awal seminggu pertama itu tuh kayak kaca teman-teman. Kayak kaca yang sebenarnya yang kita lakukan adalah mengevaluasi. Oh, aku tuh suka apa? Aku tuh bisa apa? Gitu. Pengalaman aku tuh sebenarnya udah sampai umur Nabi terima wahyu begini nih, gitu ya. Atau malah udah senior. Oh, ternyata aku tuh di bidang pendidikan seperti yang Bu Leli cerita. Oh, aku dikenal sering melakukan kegiatan sosial. Nah, itulah mana yang kita pilih gitu ya untuk menjadi personal branding kita, untuk kemudian kita menyasar ya, membidik
target market seperti itu. Meskipun ilmu grow online yang saya bangun itu untuk semua lapisan gitu ya, dan saya cukup senang berteman dengan yang lebih tua, lebih muda gitu ya, terdidik ataupun tidak, tapi tetap aja ideal customer saya adalah ibu rumah tangga. Ini coba bisa dilihat di antara kita terbukti nih teman-teman gitu. Customer profile-nya itu kita yakin dulu, oh ternyata saya tuh bicaranya sama-sama jualan skincare, tapi saya ternyata punya pengalamannya ngebersihin wajah dari jerawat. Itu yang adalah ide konten yang nggak akan habis karena saya punya pengalamannya. Kalau begitu, saya bukan tenaga penjual PTA, tapi saya adalah messenger. Saya adalah orang yang akan bercerita kepada masyarakat online, kepada market yang luas tentang pejuang jerawat. Bukan skincare anti-aging, bukan skincare auto kinclong, bukan. Nah, message-nya itu yang kita mau bawa sehingga menjawab kebutuhan dan keinginan dari orang-orang yang seperti kita. Nah, orang-orang seperti kita tuh ada di mana gitu ya. Kalau tadi contohnya skincare itu, oh orang-orang yang seperti saya itu yang kemarin saya jerawatan berarti orang-orang yang naik motor. Banyak nggak orang naik motor? Ya silahkan aja, dicari datanya di BPS kek, di Google kek, berapa banyak orang berkendara bermotor gitu ya. Banyak banget teman-teman, dan sudah ada komunitasnya. Atau misalnya nggak nyaman, nggak mau di situ, berarti karyawan yang naik kendaraan umum, masuknya ke komunitas apa? Komunitas karyawan, komunitas mungkin ada komunitas MRT atau komuter gitu-gitu ya. Ya itulah komunitas-komunitas yang kita masuk di dalamnya, seperti yang tadi Kak Sika juga ceritakan, dia masuk ke komunitas-komunitas dan kemudian membawa diri dia sehingga 3D. Oh, saya senang berbagi tips untuk anak orang tua yang memiliki anak speech delay atau keterlambatan bicara. Nah, di media sosial kita membawa diri kita untuk 3D tadi itu kan, untuk dikenal. Jangan khawatir kalau orang bilang, ih ngapain sih Lolok main TikTok pengen terkenal ya? Oh iya, jadi kita tuh kalau ada konfront, kalau orang serang, kita jawab, oh iya, gitu ya. Jadi, oh iya, karena aku ingin dikenal, bukan ingin terkenal. Jadi tubuh kita ini mengafirmasi gitu loh teman-teman. Iya, aku pengen dikenal. Karena untuk menjadi dikenal, didengar dan dipercaya, saya membuat diri saya layak. Gak mungkin dong saya, misalnya tadinya saya malu, ya saya harus mempersiapkan diri saya. Saya kucel kalau nggak pakai alis, kalau nggak pakai bedak, ya saya harus ngebedak buat ketemu teman-teman. Biasa kagak mandi, ya saya mandi, ya, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kunci market. Teman-teman harus tahu. Market itu bukan artinya oh skincare saya skincare perempuan, bukan. Itu masih terlalu luas dan story teman-teman nggak akan didengar. Teman-teman akan lama sekali untuk jadi 3D ini gitu. Jadi jangan lama-lama. Kita mau yang cukup, yang fun dan menghasilkan, sehingga dijawab aja challenge yang ada di sini gitu ya. Nanti teman-teman selesaikan upload tugasnya di Tribe, nanti akan aku jawab gitu ya. Sambil teman-teman merapikan jalur suksesnya teman-teman, sambil teman-teman memperkenalkan diri teman-teman melalui konten sehingga teman-teman 3D, dan teman-teman aku temani juga untuk menyiapkan, oh ternyata terus solusi produknya apa gitu, ya kan? Kayak misalnya tadi Kak Sika, oh solusi produknya berarti ada konsultasi misalnya, ada mungkin permainan ya, menyiapkan permainan-permainan anak atau worksheet atau latihan, itu nanti bisa dipaketkan. Ya, tentu production-nya ya, kegiatan mempersiapkannya itu akan luar biasa. Tapi di online ini ketika sudah sekali disiapkan, itu bisa dijual berkali-kali. Gitu. Kalaupun nanti ada perbaikan ya, seperti materi aku juga akan ada perbaikan, ya itu akan sifatnya perbaikan-perbaikan minor. Makanya nggak ada masalah.
siapin aja. Karena memang seperti juga kita dengar orang-orang sukses ya, seperti Denny Santoso ya, ini salah satu orang sukses yang menurut aku perlu tahu apa yang dia kerjakan. Gimana caranya aku meniru ya, follow apa yang dia kerjakan ya dengan aku beli buku ini. Dan alhamdulillahnya dari yang tadinya aku tidak kenal sama sekali dengan beliau ini, dan aku sudah menanamkan di diriku, I'm gonna be the next Denny Santoso versi cewek, dan aku bilang ke dia, dan aku dapat kesempatannya, aku dapat kepercayaannya bulan Februari, aku akan bina distributor bukunya beliau, gitu. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman punya energi yang besar ya, terus udah tahu jalur suksesnya dan kerjakan, isi harinya teman-teman. Dan sebagai pemula di awal aja aku cuman minta sama teman-teman tahu nggak, teman-teman bisa loh 3D seperti influencer yang contohnya ponakanku itu yang sekarang penghasilannya miliaran sebulan, itu hanya dengan 30 menit tiap hari sosialisasi online. Apa yang disosialisasikan? Ya skrip perkenalan. Apa yang disosialisasikan? Ya semuanya sudah dijawab di sini. Ayo dipersiapkan. Seperti itu. Kalau mau 30 menit ya, tapi bayangkan karena di sini kan aku tulis nih, teman-teman udah tahu nih, ini ada ilmu baru yang aku mau kasih ke teman-teman untuk menyambut 2022. Tapi aku mau review sedikit, teman-teman kan inget ya, kita bukan cuman pengen bikin konten atau banyak-banyakan media sosial. Kita ingin membawa diri kita untuk 3D itu ya, dikenal, didengar, dan dipercaya, sehingga di era rekomendasi seperti sekarang, sekalinya kita live, atau kita berinteraksi dengan si target market kita itu, kita kredibel gitu ya, kredibel sehingga usulan-usulan kita tuh jadi profitable gitu ya. Oh, kalau aku kemarin mainnya pakai ini, itu belinya di mana ya? Oh, bisa klik di link, bisa cek di link di bio, Moms, ada penjelasannya, nanti bisa dibantu administrasinya di sana. Oke, gitu ya. Oh, susunya nggak bisa susu sapi, Moms, dan sebagainya ya. Itu nanti jadinya jadi profit gitu ya. Nah, gimana caranya bisa jadi profit? Ya kita harus memperkenalkan diri kita paling tidak ke 1000 teman baru dalam 10.000 jam ya. Ini tuh confirm banget ya, orang-orang ahli. Aku tuh juga lagi punya agenda namanya Wiz, What's Your Story ya. Itu aku akan mewawancara pedagang-pedagang UMKM online ataupun offline. Itu aku percaya mereka sudah lalui ini. 10.000 jam itu, teman-teman, artinya seorang itu ahli sukses sudah lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Jadi nanti aku akan punya 7 pertanyaan, dan most of the time harusnya ini semua terjawab. Barulah mereka ahli dan menghasilkan sampai mati jadi, ini kok A. Nah, ternyata teman-teman, orang yang sukses itu sama seperti Nabi, teman-teman. Nih, ini dibahas juga di bukunya Denny Santoso. Ini adalah belief framework ya. Ini aku contohin. Jadi ini adalah belief frameworknya Bimbel Online. Nah, teman-teman bisa bikin nih ya. Inilah yang bikin kita semakin 3D, semakin dikenal, didengar, dipercaya, dan membuat kita juga confident, membuat kita juga believe ya, yakin. Kita yakin, orang lain yakin. Nah, kalau teman-teman belum bisa bikin ini, ya teman-teman harus selesaikan challenge 30 days challenge-nya. Baru teman-teman bisa menjawab ini. Ternyata si Lucky nih ya, melalui 30 days challenge Bimbel Online. Bimbel Online itu messengernya, orangnya, atau institusinya. Melalui 30 days challenge itu adalah opportunity-nya, apa yang kita tawarkan. Melalui 30 days challenge, Bimbel Online membantu pemula online, ini target market, mimpinya apa? Mengubah passion menjadi profit secara online dengan menjangkau customer secara online sehingga bisnis menjadi fun dan menghasilkan.
Nah, di balik mimpi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang aku buatkan konten nantinya. Pertanyaannya apa? Oh, bisnis itu mahal ya. Nah, aku akan bercerita dari situ. Menurut kamu bisnis itu mahal gitu ya? Itu hook-nya. Buat teman-teman yang mengerjakan challenge pasti udah paham nih sama aku. Hook ya, hook itu kita mulai dengan pertanyaan. Apa yang ada di pikiran di balik mimpi, keinginan, target market kita ini. Nah, itulah yang akan aku jadikan konten sehingga belief framework ini nyampe. Jadi ada di saya, ada di bimbel online, itu kita bagikan. Nah, ini yang sebenarnya perusahaan usaha kecil maupun besar harusnya mereka punya ini. Inilah si personal branding. Inilah yang menyatukan suatu institusi gitu ya, atau karyawan merasa belong gitu ya. Kalau nanti saya punya karyawan lebih besar, usaha juga lebih besar, mereka punya keyakinan ini. Tugas mereka adalah menjadi messenger ya, menjadi bermakna hari-hari mereka, karena mereka tahu mereka membawa apa, membantu apa. Nah, inilah yang teman-teman mesti siapin di bisnisnya teman-teman. Sehingga setelah ini dibikin, teman-teman nggak ragu lagi tuh untuk bertemu target market teman-teman yang luas ya. Menurut teman-teman gimana nih? Target marketnya bimbel online adalah pemula online. Orang-orang yang bingung menghasilkan uang online tuh dari mana sih? Terus gimana sih kok orang-orang tuh bisa ya dari hobi bisa dapat duit tuh gimana sih? Emang dari iklan atau gimana gitu? Menurut teman-teman nih ya, boleh dibantu ditulis di chat ya. Target marketnya bimbel online itu di Indonesia aja ya 200 juta, 270 juta penduduk. 1% berarti berapa tuh ya? 2,7 juta gitu ya. Cuman mengharap 1% aja. Ya, sementara yang di dunia online itu pengguna internet di Indonesia ada 200 juta gitu. Nah, tapi pengguna online-nya apa nih? Pengguna online-nya baru sebatas penikmat konten. Karena di Indonesia sendiri UMKM yang grow online itu belum 1%. Nah, menurut teman-teman, target marketnya bimbel online ini apakah sedikit ya? Sedikit dalam arti misalnya cuma 1.000. Ini kan targetnya cuma 1.000 nih buat suatu bisnis bisa sukses. Target market aku apakah cuma 1.000, 100.000, sejuta atau kayaknya lebih deh gitu. Ada datanya sih, cuman ini kita mau main tebak-tebakan dulu gitu ya. Kira-kira cukup tepat nggak sih si Lucky ini, si bimbel online ini menyiapkan jalur suksesnya dengan membidik orang-orang yang ingin punya penghasilan online. Itu gede apa gede banget teman-teman marketnya gitu ya. Coba dong boleh dijawab di chat. Banyak, wes gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini yang teman-teman mesti tanya di bisnisnya teman-teman. Jadi tadi aku bilang kan, market first. Nah, teman-teman harus fokus dulu. Misalnya Kasika target marketnya siapa sih? Ibu rumah tangga yang punya anak. Sebenarnya ada komanya, anak yang apa ya kan? Anak yang mengalami speech delay itu ya. Keterlambatan bicara gitu. Nah, itu di mana tuh kita bisa dapat datanya? Ya kan? Jangan-jangan cuma 300 orang se-Indonesia. Ya enggak gitu. Rata-rata biasanya sih ya, kalaupun nggak ada datanya di BPS, itu paling tidak kalau kita bicara ibu rumah tangga aja, wah itu kan udah 70% ya dari populasi. Ibu rumah tangga yang punya anak gitu ya, yang punya anak balita misalnya atau anak umur 2 tahun. Nah, itu mungkin bisa dicari tuh Kak datanya di BPS gitu ya. Karena orang-orang yang kelas bisnisnya kayak Unilever atau apa itu tuh data itu harus jelas. Oh, saya mau launching produk skincare nih. Marketnya ada nggak? Itu mereka pasti ngecek marketnya dulu. Ada lembaga-lembaga besar seperti TNS, seperti Mark Plus gitu ya. Itu
oh ternyata skincare itu kuenya ya, orang-orang tuh jajan skincare di Indonesia per tahun itu 3.000 triliun rupiah. Nah, itu kue tuh. Kita mau ambil porsi di situ, seperti itu. Nah, teman-teman mesti tahu nih, size ya, kapasitas customer teman-teman nih. Untuk sebuah bisnis bisa sukses, cukup perlu, misalnya teman-teman di sekitar rumahnya teman-teman ada toko bangunan, atau warung kelontong, atau tukang bubur naik haji gitu ya, itu kan orang sukses teman-teman. Nah teman-teman tanya deh, Pak, sehari bisa jual berapa, dan sebagainya. Ini pasti ini rumusnya tuh begini doang gitu. Customer dia tuh lebih dari 1.000 gitu ya, minimal 1.000. Nah, buat kita menjangkau 1.000 customer mudah apa sulit gitu. Apalagi ya seperti Kasika nih, yang contohnya ya kan, tadinya ada bisnis skincare, ada bisnis fashion, terus tiba-tiba bisnis parenting gitu ya, bisnis merawat memfasilitasi ibu rumah tangga yang terapi bicara anak di rumah. Nah, itu market itu Kasika. Sebenarnya kalau kita kan harus tadi ya energinya tuh kita bisa bikin itu belok gitu ya. Kita Kasika tuh sebenarnya bicara ke semua ibu rumah tangga yang punya balita, karena itu menjadi tanda tanya gitu ya. Aku juga punya ponakan belum tentu speech delay, tapi sampai sekarang ngomongnya irit gitu, padahal diajak ngobrol terus gitu. Nah jadi teman-teman perlu punya energi itu gitu ya. Nah itu kenapa kita tuh bisa membawa diri kita tuh dengan dignity gitu, dengan besar hati dan tidak kecewa ketika orang menolak. Oh ternyata mereka nggak perlu dibantu gitu ya. Tapi bisa jadi loh ketika kamu konsisten, ketika kamu semakin 3D, orang-orang yang tadinya melirik sebelah mata atau mereka akan ketika mereka butuh atau mereka mungkin merasa mampu dan mau bayar ya, karena si target market itu ya, si ideal target market ini kan dia perlu mau dan mampu buat bayar ya. Itu udah masalah masing-masing, kita kan nggak mau urusin kenapa sih kamu nggak mau ikut grup kita, kenapa sih, kan udah nggak perlu. Yang penting kita sudah sampaikan siapa kita, apa opportunity yang kita bawakan, dan mimpi atau solusi apa yang kita mau solusikan gitu ya. Itu kenapa kita bersiap dengan lead magnet untuk target market kita melihat, oh ternyata bimbel online ini kredibel ya gitu ya. Oh aku bisa percaya ya, dia yang gratis saja dia kasih ilmunya kayak begini gitu. Ya kan? Ya itu yang kita harus siapin. Nah, bimbel online salah satunya adalah nanti 2022 akan mengisi itu ya, bimbel online corner di gedung-gedung perkantoran. Itu untuk membantu karyawan-karyawan, dan aku juga akan approach langsung perusahaan-perusahaan. Yang kedua nih ya, kalau corner itu curhat ya, karyawan, teman, pedagang, siapapun yang dia nyamperin aku traktir dia makan, dia bisa curhat. Sebenarnya dia ada kesulitan apa, dan dia pengen punya income online tambahan apa dan sebagainya. Dari situ aku akan banyak dapat insight dan jadi konten. Yang kedua, aku dan tim akan datang ke HRD perusahaan-perusahaan ya, untuk menawarkan namanya employee, ini bagian dari jawaban challenge ke-28 ya, interaksi. Employee loyalty. Jadi yang aku tawarkan seperti aku di tahun 2008 dulu ya, kembali lagi aku mengetahui kekuatan aku dan membawa itu menjadi 3D. Aku akan tawarkan, kami hadir ya bimbel online untuk kayak ekskul ya, kayak employee loyalty itu aku udah pernah bawakan. Jadi kayak di luar jam kerja, kalau memang nanti sudah normal kerjanya, kita ada kayak forum gitu untuk melatih entrepreneurship terutama di online, secara online. Jadi membawa biar mereka lebih semangat lagi gitu. Jadi difasilitasi sama perusahaan, dibayarin sama perusahaan, tapi di luar jam kerja gitu ya, untuk membuat mereka termotivasi dari segi kewirausahaannya gitu. Dan terus yang ketiga, aku punya program yang interaksinya itu adalah aku mewawancara UMKM yang sudah lebih dari 10.000 jam, sudah lebih dari 5-10 tahun, untuk mereka
menjawab gitu ya, itu jadi konten juga. Kenapa harus jadi konten? Karena komunikasi online-nya ya memang lewat konten. Dan buat teman-teman yang sudah terbiasa dan bisa bikin konten video, itu tentu akan lebih interaktif dan menarik dan semakin cepat untuk 3D-nya. Itu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa mendapatkan kekuatan. Ini boleh di screenshot untuk teman-teman kerjain yuk. Siapa sih diri teman-teman? Teman-teman itu sebenarnya tuh nabi ya, messenger. Messenger apa gitu ya? Membawa apa? Bimbel online ini membantu pemula online yang ingin grow online gitu ya. Mengubah passion menjadi profit. Kan tanda tanya tuh ya. Kan bukan cuma sekedar mendapatkan income online, kayaknya kurang keren gitu ya. Nah, itulah teman-teman harus membawa diri teman-teman itu keren, beda, solutif. Nah, itu kalau teman-teman ngerasa buntu, teman-teman langsung aja isi di Tribe. Baluki, aku bikin kayak begini, kira-kira apa dan sebagainya. Nah, itulah bimbel online tuh hadir untuk nemenin teman-teman action seperti itu. Jadi ditunggu teman-teman buat yang belum menyelesaikan challenge-nya, silahkan take your time. Kalaupun tidak tepat waktu, teman-teman nggak perlu minta maaf sama aku, karena ini adalah masa depannya teman-teman. Tapi aku ingetin aja, kita sudah terlambat satu gelombang kesuksesan ya, karena teman-teman yang menuai, teman-teman yang kita lihat sukses secara online, mereka sudah memulai dari 2007, 2010, paling tidak 2015. Nah, 10 tahun yang ke depan, teman-teman ingin dikenal online nggak nih? Ingin menghasilkan online nggak nih? Karena ini perlu waktu gitu. Dan kalau teman-teman sudah punya jalurnya, teman-teman siapkan amunisinya seperti ini. Insya Allah hasil itu nyata. Karena aku belum setahun ya, baru 5 bulan aja, alhamdulillah gitu. Ya, aku udah nggak takut teman-teman ya. Dalam arti mungkin hanya ini gini, teknik kita sudah pegang gitu ya, rezeki kita itu tergantung Allah ya. Nah, tapi aku tahu pekerjaan aku sebagai messenger dengan opportunity ini tuh aku tuh mesti ketemu siapa sih gitu ya. Dan kalau dulu aku ketemu orang secara offline, aku mau ajak ngobrol tentang asuransi, misalnya mesti traktir kopi sampai 200.000, satu orang, sehari paling cuma 1 sampai 2 orang. Kalau sekarang secara online, itu kita bisa menjangkau 30, 50 orang, kita bisa masuk ke grup-grup, dan di situ kita dikenal ratusan orang. Nah, seperti itu caranya, ada semua di challenge yang kita udah siapin. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Doaku buat teman-teman tentunya framework dari bimbel online ini bisa mengingatkan kembali sih. Meskipun tidak harus ya, tapi akan sangat asik ketika teman-teman menjalankan bisnis yang fun, yang sesuai dengan diri teman-teman, tanpa paksaan ya, bukan karena tren di luaran. Oh, orang-orang pada jasa titip, just tip produk branded gitu ya. Oh, boleh deh aku punya teman gitu ya. Seperti aku ya, aku sering kali karena aku bisa menjual banyak hal. Tapi kalau bicara bikin bisnis itu kayaknya akan sulit ketika bukan dari hati. Aku tuh suka banget misalnya kuliner ya. Teman-teman kalau teman-teman bisa lihat ya akun Instagram kebabku, wow, itu yang suka banyak banget gitu ya. Dan aku udah 2 tahun di bisnis itu, tapi itu bukan passion aku di situ. Jadi perlu effort ya, dan modalnya juga beda, dan akhirnya aku kesampingkan dulu, bukan aku matikan, bukan apa-apa, karena secara online dia tidak scalable. Bisa scalable, aku bisa bikin franchise kebab karena sudah ada 2 franchisee yang siap, tapi kembali lagi aku mengingatkan diri, ini akan sangat boros ketika aku jalankan, karena itu bukan aku. Nah, ternyata diriku ada di edukasi, ada di mentorship, ada di activation online seperti ini. Jadi yang seperti ini tuh bikin presentasi seperti ini, bertemu dengan teman-teman, itu nggak ada kesulitan sama sekali buat aku. Nah, semoga teman-teman juga menemukan dirinya teman-teman ya, bisnis menjadi fun dan menghasilkan insya Allah. Dan ya kita sudah menjadi keluarga besar di bimbel online, so anytime teman-teman ada kesulitan atau dalam menjalankan action
sesuai framework ataupun tidak, kita diskusi, terutama di tribe. Insya Allah aku akan jawab sesuai dengan pengetahuan aku, dan semoga bisa membantu, memudahkan teman-teman untuk melangkah dan menghasilkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Ternyata akhir tahun ya, pandemi di rumah aja. Awal tahun, akhir tahun nggak ketahuan gitu ya. Tapi seperti itu. Terima kasih teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau memberi testimoni atau masukan buat bimbel online. Monggo Bu Leli, Pak Anton, Mbak Atun. Gitu. Oke. Nah, ini PR-nya ya. Ini energi yang aku harap bisa menjadi bekal juga buat teman-teman grow online. Silahkan. Nah, ini ada di bukunya Denny Santoso sih. Tapi Denny Santoso nggak punya ini. Jadi kebanyakan mentor-mentor nggak tahu. Ini memang kesimpulan aku dari banyak ini sih ya. Ini Pareto Law ini adalah aku nggak takut ditolak 80 orang kalau aku belum ketemu 100 orang, karena ada rezekiku di situ. Ya. Jadi kalau teman-teman udah ini tuh sudah menyatu di hati, sudah punya belief framework seperti ini, asik banget. Bisnis tuh asik banget. Ya, jadi ibaratnya benar-benar seperti ibadah. Ada rezekinya, alhamdulillah. Nggak ada rezekinya juga kita sudah berbagi ini gitu. Jangankan kita ya, yang punya belief poligami aja bisa sukses online ya kan. Jangan mau kalah gitu. Monggo Mbak Atun atau Pak Anton, Bu Leli, ada yang mau disampaikan kah? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Luki dan teman-teman yang lain. Saya izin untuk off kamera ya, masuk pakai mukena. Tadi agak buru-buru untuk ikut Zoom-nya, tapi saya pengen sekali untuk ikut Zoom. Masya Allah, terima kasih Bu waktunya. Sebagai bentuk tanggung jawab saya, berani memulai dan berani berani mengakhiri walaupun saya belum menyelesaikan tugas-tugas yang sebenarnya paham sekali bahwasanya tugas itu adalah untuk diri sendiri, bukan harus dipertanggungjawabkan ke Mbak Luki yang sudah luar biasa berbagi ilmu, mau mementorin segala macam. Cukup Allah nanti membalas semua kebaikan dan ilmu yang sudah diberikan. Insya Allah saya berniat untuk menyelesaikan tugas. Cuma saat ini memang lagi fokus untuk berobat lagi. Ya, Bu. Jadi walaupun sangat pengen, Mbak Luki sangat pengen untuk nge-branding, sangat pengen untuk ngonten gitu ya. Ya. Terima kasih Bu Leli, kami mendoakan menjadi kesehatan. Jauh lebih baik. Ya, amin, ya. amin. Amin, Masya Allah. Kita kalau bicara sakit sebenarnya ini sudah tahun ketiga saya dideteksi. Saya HNP tulang belakang, jadi tulang belakang lumbar 4 dan 5 itu geser, kemudian ada saraf kejepit di situ, jadi agak susah bergerak, terlalu banyak ya. Jadi sebelumnya saya adalah wanita yang sangat-sangat super aktif sekali. Aktif ya. Dan saya ini sekedar bercerita ya, saya terbang kemana-mana, saya lebih banyak di udara daripada di darat, saya lebih banyak di luar daripada di dalam. Jadi Allah uji, saya sekarang kegiatannya terbatas, aktivitasnya terbatas. Yang biasanya bisnis saya pure offline, ya dan saya sekarang lagi belajar memulai dan membangun mental saya untuk online ya. Kemudian saya juga di diagnosa ada saya nggak enak ya ngomongnya ya, itu breast ya, saya bahasa Inggrisin aja ya, saya nggak enak ada Pak Anton di sini ya. Saya ada
kista di breast, di both of the breast, kemudian dan itu mengganggu karena orang dia sakit gitu ya, dan saya juga nggak tahu apa sebabnya bisa pingsan dalam sehari itu. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 4 kali gitu ya, dan itu membuat saya kadang paralyzed ya, sejenis, sementara diagnosanya adalah sejenis apa ya namanya itu, kayak saya lupa nama medisnya, tapi itu sejenis saya pingsan, hilang kesadaran, dan itu bisa 20 sampai 15 sampai 20 menit kalau udah begitu. Jadi pure saya memang harus banyak di rumah, kegiatan saya lebih banyak online gitu ya. Begitu. Jadi pengen sekali dengan tantangan-tantangannya Mbak Luki, pengen sekali untuk apa namanya, untuk berkarya, tetap memotivasi, tetap bermanfaat buat terutama untuk wanita terutama. Ya, saya pengen semua wanita di dunia ini kuat, tidak gampang menyerah dengan alasan wanita itu adalah lemah, tak berdaya dibandingkan laki-laki. Saya pengen menguatkan semua wanita, wanita adalah hebat, dan itu melalui konten-konten saya gitu ya. Cuma belum tahu memulainya dari mana gitu ya. Ya. Kemudian bagaimana? Insya Allah ya Ibu, semoga segera diberikan kesehatan, dimampukan Allah untuk terus berbagi ya Bu ya. Kalau dari cerita Bu Leli yang sebelumnya juga, selain pendidikan ya, kegiatan sosial, wah pasti banyak sekali pengalaman Ibu yang aku ya, kalau memang Ibu tadi sampaikan memang fokuskan untuk bercerita ke perempuan ya, wanita-wanita yang mungkin sebenarnya sangat-sangat bisa produktif meskipun berbagi waktu dengan keluarga, meskipun berbagi waktu dengan anak, atau malah yang masih di kantor gitu ya Bu ya. Wah, itu sangat kami tunggu nih Bu kabar baiknya. Nah, saya juga berdoa semoga ini juga bisa menjadi hiburan atau mengisi kegiatan di tengah penyembuhan, terapi, atau mungkin kegiatan ibadah Ibu. Kalau dimungkinkan ya semacam membuat diary tapi secara online gitu Bu Leli. Nah, hanya nanti mesti ditentukan ya, seperti yang Ibu Leli juga pernah bilang, itu apakah mau pakai Facebook lama yang di situ sudah dikenal biasa berkegiatan sosial, atau kalau Ibu mau bicara tentang pengalaman hidup gitu ya, itu berarti sebenarnya bisa di akun lama ya kalau pengalaman hidup, kecuali mungkin bidang yang baru gitu, misalnya tiba-tiba untuk perkebunan atau apa, karena kan tujuan kita berkumpul di bimbel online ini bukan hanya sekedar upload konten, tapi harapannya adalah bisa menghasilkan, bukan hanya fun tapi juga menghasilkan. Apakah itu buat kita, masa depan kita, atau mungkin generasi penerus anak cucu Bu Leli gitu ya, Masya Allah. Nah, banyak sekali keberkahan, kebermanfaatan, dan saya juga yakin pasti banyak yang ingin belajar nih dari Bu Leli gitu ya. Salah satunya adalah Bu Leli datang ke challenge ini teman-teman nggak sendirian, dan Bu Leli juga membeli buku dari bimbel online itu juga mengajak puluhan orang juga ikut membeli. Wah, luar biasa sekali. Berarti Bu Leli ini sudah 3D nih teman-teman ya. Kalau di antara kita, Bu Leli itu berarti di lingkungan beliau, Bu Leli ini sudah dikenal, didengar, dan dipercaya. Nah, makanya saya selalu menguatkan beliau, Bu Leli ini adalah keputusan yang luar biasa. Ibu memberikan kekuatan buat diri Ibu, semoga Allah mampukan gitu ya. Karena grow online itu akan mudah, karena sebenarnya Ibu sudah dikenal, apalagi di Facebook juga sudah cukup lama gitu ya, mungkin jauh sebelum saya. Nah, tinggal itu nanti mau difokuskan ke yang sosial, pendidikan, atau yang agama gitu. Nah, ketika memang kita sudah rutin berbagi, ya seperti yang ada di challenge kita, itu kita siapkan. Kemudian nanti produk-produknya nih ya, kalau memang mau ke arah produktif dan menghasilkan,
produk-produk apa yang bisa menjawab kebutuhan orang yang tadi Ibu jalurnya sudah tentukan ya. Misalnya di pendidikan berarti salah satunya misalnya buku atau konsultasi. Kalau teman-teman yang skincare berarti bentuknya apa nih? Kalau yang instan atau yang gratisnya misalnya bentuknya kuesioner pengecekan kulit gitu ya. Kalau Ibu kemana? Itu yang kita akan rancang sama-sama seiring nanti Ibu mengerjakan challenge satu persatu. Oke, Mbak Luki. Tinggal ditentukan, tapi nomor satu tentunya kesehatan ya Bu ya. Semoga semangat ya Bu ya. Ibu punya keluarga baru nih, bimbel online. Jadi jangan ragu-ragu untuk bercerita, terutama untuk kesehatan dan rencana-rencana grow online berbaginya seperti apa. Iya, insya Allah Mbak. Mbak Luki, salah satu saya memulai di YouTube itu saya menamakan nama akunnya karena yang saya bidik adalah wanita, jadi salah satu akunnya adalah bukan wanita biasa. Bukan wanita biasa. Nah, itu kontennya tentang apa? Cerita-cerita perjuangan wanita nih, seperti Mbak Atun juga nih, wanita luar biasa ini. Iya, jadi bahasa lain dari luar biasa. Luar biasa kan bahasa biasa ya, menurut saya bukan wanita biasa, ya berarti wanita luar biasa sebenarnya gitu. Jadi intinya adalah wanita-wanita yang mampu menginspirasi, memotivasi, yang mampu mengubah, yang mampu menggugah, yang mampu menjadikan dirinya dan keluarganya dari hanya sekedar mungkin wanita ibu rumah tangga menjadi mendidik ibu anak ya. Yang memberdayakan anaknya, yang mampu menjadi ibu yang terbaik ya, menjadi istri yang terbaik, mungkin karena suaminya tidak mampu, kemudian dia hadir ya, berjuang untuk menyelamatkan keluarga atau intinya begitu ya, bahkan menginspirasi banyak orang, tidak hanya keluarganya saja, tapi termasuk wanita-wanita lain. Seperti itu rencananya Mbak, cuman saya belum memulai, masih berupa draft kasar saya gitu ya. Dan YouTube-nya Ibu belum buat ya? Baru bikin akun? Saya belum saya buat, karena saya menunggu saya bisa mobile ya, karena itu kan harus menginvestigasi atau mewawancarai beberapa wanita-wanita gitu ya. Yes, keren banget. Nah, tapi Bu, kalau di YouTube itu memang kita sebagai pemula lihatnya ya, karena saya juga kelola YouTube, videonya itu lebih effort ya, mesti lebih proper dibandingkan di media sosial. Contohnya seperti IG Reels atau TikTok. Nah, itu kenapa saya mengajak teman-teman yang pemula agar tidak ada penundaan dan bisa lebih dikenal online dan mudah ke depannya untuk interaksi. Itu saya mengajak apalagi misalnya ya waktunya terbatas atau seperti Ibu sekarang lagi fokus ke kesehatan juga gitu ya. Baiknya kita yang ringan-ringan aja tapi bisa setiap hari. Bahkan lagi duduk aja filternya udah nggak perlu bedakan Bu kalau di TikTok. Udah tinggal pakai jilbab aja, kadang saya pakai celana pendek. Udah langsung, udah cakep gitu. Yang penting kita latihan seperti di challenge juga ada contoh skrip ya, itu melatih mau kita sambil baca skrip juga nggak ada masalah karena melatih untuk menyampaikan ide dalam 1-3 menit. Nah, itu kalau di bimbel online dilatih ada hook-nya, ada judulnya gitu ya. Misalnya seperti saya target marketnya adalah pemula online. Tapi saya gaptek gitu ya. Terus aku tinggal bikin video gini. Siapa nih? Hayo, siapa nih? Jadi bentuknya pertanyaan yang kok gue banget gitu yang nonton. Hayo, siapa nih di antara teman-teman yang ngerasa gaptek terus nggak punya medsos isinya galeri foto keluarga misalnya gitu. Nah, orang-orang yang cuma taruh galeri foto keluarga tanpa tulisan itu biasanya temennya udah nggak nambah lagi tuh. Jadi
yang di media sosial itu cuman teman-teman yang udah kenal kita doang. Padahal sukses kita di dunia online adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan diri kita gitu, Bu. Jadi bikin judul terus isi ya, padahal sukses kita di dunia online adalah menambah teman sebanyak-banyaknya. Terus kita tutupnya dengan ajakan buat kamu yang pengen nambah teman sebanyak-banyaknya. Aku punya ebook gratisnya, kamu tinggal klik link di bio untuk dapetin ya. Nah, dari situ kita dapat teman baru. Nah, jadi itu bikin skripnya, latihan ya. Aku kebetulan punya nih di dekatku. Nih, kita emang harus melatih diri. Teman-teman lihat nggak? Ini aku bikin manual ya. Ini Mbak Atun kalau udah kenal Denny Santoso kan udah paham ya. Ini rumus Amerika nih, rumusnya Russell Brunson ya. Dia ambil pelatihan puluhan juta di Amerika. Aku juga ikutin sih Russell Brunson, tapi ya ilmunya nggak bisa semua aku serap. Makanya aku belajar dari Denny Santoso aja. Nah ini, aku yang berbagi ke teman-teman nih. Kalau mungkin di antara teman-teman merasa berat juga belajar ke Denny Santoso, bisa ngobrolnya sama aku. Contoh ini ada hook ya, ada judul, ada body-nya, ada isinya, terus terakhir kita close dengan pertanyaan kembali atau arahan, namanya call to action. Nah, cuman begini, Bu. Jadi pakai satu rumus buat semua konten dulu. Nah, dari situ makin terlihat jati diri kita, niatan kita, belief framework kita. Nah, itu yang membuat kita dikenal, didengar, dan dipercaya. Membuat kita credible, dan nantinya kita bisa mengusulkan menjadi profitable ya. Salah satunya seperti sahabat kita Kamaya yang membawa dirinya sebagai messenger untuk berobat herbal ya, tanpa bahan kimia. Itu dia baru terbuka juga tuh peluang baru juga tuh buat dia. Sebelumnya dia ke skincare juga, skincare. Nah kemudian oh iya ya, ini produknya ada banyak dan aku yang paling laku susu kambing etawa ini dan si obat herbal ini, oh ternyata bisa dibawakan secara online untuk membantu ya, karena memang fokusnya ke market, bukan lagi ke produk, teman-teman. Seperti ini. Oke, terima kasih Bu Leli. Kita jalin silaturahim terus ya. Semoga aku bisa temenin Bu Leli dan ikut mendengar cerita sukses langkah demi langkah grow online ke depan, insya Allah. Insya Allah Mbak Luki, makasih banyak. Makasih Bu. Ada lagi sebelum kita tutup kelas kita, Mbak Atun mungkin? Halo, Mbak Luki. Yes. Halo, assalamualaikum semuanya teman-teman. Semoga tetap sehat. Saya doakan dari sini. Saya pun ikut bahagia jadi bergabung dengan bimbel online. Dari dulu tidak bisa apa-apa. Ya sekarang ada Mbak Luki. Kalau enggak ada Mbak Luki saya enggak bisa menggunakan aplikasi Tribelio, Mbak. Ya wes enggak paham apa-apa. Ini udah punya tribe loh. Mbak Atun ini, tak bilang Mbak Atun. Mantap. Mbak Atun levelnya nggak perlu pusing, jangan bikin tribe dulu, bikin diri dikenal dulu mau di media sosial. Saya kok mau dihapus dulu, Mbak. Nah, kita ikuti saran Mbak Luki, ikut buat TikToker ngono ae. Dengan cara saya itu konten kreator kan, mengenalkan diri saya siapa, itu macam. Ya. Iya kah? Betul ya. Nah, betul. Cerita, misalkan saya berkebun di sini cerita itu boleh kah? Masak nanti apa dulu. bahannya? Nanti dulu, jangan ngalor ngidul. Kita latihan dulu. Terus Mbak Atun nulis dulu di buku, nanti foto, nanti kirim Mbak Luki. Aku udah bikin nih yang challenge yang kemarin ya. Mbak, aku udah bikin. Ayo kita latihan bikin konten gitu ya. Karena minggu depan kita jadwalin buat teman-teman yang mau memulai TikTok, ayo sama-sama aku bedah TikToknya, terus kita latihan bikin konten. Apakah malam ya tapi?
Itu Mbak Luki, yang Mbak Luki kirimkan skrip mulai dari perjuangan single parent itu. Nah, itu ya. Jadi rada runut karena gini, karena Mbak Atun ini beda ya, nggak punya produk dan jatuhnya jadi influencer ya, jalur suksesnya. Nah, itu nanti Mbak Atun yang akan di-endorse produk, nanti mungkin Mbak Atun malah jasa titip produk-produk Malaysia ke Indonesia ya. Itu nanti akan berkembang. Mbak Atun akan pinter sendiri. Yang penting sekarang Mbak Atun muncul dulu. Nah, muncul ini apa yang diceritain, ya kan? Rumah besarnya adalah tukang sayur jadi TKW toh. Nih. Nah, pokoknya ya itulah cerita saya sendiri yang unik katanya Mbak Luki. Tapi gini, jangan keasikan, jangan lompat-lompat gitu ya, karena orang akan ngikutin dari awal. Jadi dari sejarahnya mungkin masa kecil, dari keluarga, dari tadinya berkeluarga kok yo jadi janda ini apa ceritanya, terus anak ini kuliah kenapa akan ada ceritanya, dari tukang sayur lika-likunya itu kan aku udah tulis tuh sampai 15 judul minimal minimal kekumpul 30 judul dulu, nanti dari situ akan berkembang lagi. Itu judul utama 30 gitu. Nah, judul utama itu kan jadi hook kan Mbak, jadi judul kan. Jadi judul. Nah, nanti di badannya itu diisi gitu ya, diisi cerita aja, tapi nggak perlu terlalu panjang, misalnya 5 sampai 10 kalimat nggak apa-apa lah. Pokoknya jangan sampai lebih dari 3 menit. Nah, penutupnya masih sama. Penutupnya adalah jadi gitu teman-teman ya, kita bisa bikin skrip yang sama. Di setiap penutup itu pasti mengajak untuk follow. Terima kasih buat teman-teman yang udah cerita. Karena kalau Mbak Atun sudah rutin upload konten, Mbak Atun nanti harus siap live. Live itu Mbak Atun akan ngobrol sama orang-orang yang pengen jadi TKW. Gitu ya. Nanti bisa jadi Mbak punya biro penyaluran. Nah, itu Mbak harus pelajari. Itu Mbak harus pelajari bagaimana bisa ajak orang yang pengen jadi TKW. Salah satunya ya, nanti disiapkan apakah ada. Pokoknya aku doakan ya semoga teman-teman jalannya juga lancar ya, karena memang tetap aja namanya kita berbisnis berdagang harus hati-hati. Jangan sampai nanti kita dimanfaatkan orang untuk jadi agenda-agenda penipuan atau apa gitu ya. Semoga pokoknya perlahan aja. Pokoknya perlahan aja, nanti teman-teman biar bisa lebih paham lah bagaimana menjaganya gitu ya, menjaga nama baik teman-teman juga gitu. Oke, nanti insya Allah minggu depan kita bikin TikTok bareng, mengenal TikTok sama makanya latihan bikin skripnya dulu Mbak Atun. 5-10 kalimat yo, Pak, 3 menit itu. Nah, nanti penutupnya Mbak Atun bilang pakai skrip itu ya. Jadi nanti di TikTok besok kita akan belajar fotonya ditaruh apa, terus tulisan di bio-nya itu mau ditulis apa, terus harus maksudnya ada background-nya ya Mbak, background-nya Kak. Kenapa? Background-nya yang dimaksud foto itu. Background nggak? Foto profil toh. Foto profil. Nah, terus ya namanya kontennya video ya, kita mesti misalnya Mbak Atun bisa bikin konten hari apa nih, hari Minggu misalnya. Hari Minggu berarti dari pagi sampai jam 3 itu bisa berapa konten, misalnya sedapat mungkin minimal 7. Kalau aku skripnya udah tak siapin di hari-hari mau tidur, udah tak bikin. Hari Sabtu udah tak bikin ya. Sak lembar gini tak bagi 4, bolak-balik aja udah jadi 8. Ya kan? A4 bagi 4, bolak-balik kan udah 8. Minimal 30 itu konten video ya Mbak? Tapi itu pendek-pendek Mbak. Jadi nanti yang cerita panjang itu, cerita panjangnya itu pas live. Mbak Atun harus siap nanti pelan-pelan live. Gitu. Yang ngalor ngidulnya yang videonya pendek-pendek, yang live-nya itu nanti panjang kita cerita sendiri.
orang. Nah, yang pendek tuh misalnya apa? Kita mulai gini ya. Sebenarnya sih kalau di TikTok itu nanti Mbak Atun juga selain ini harus belajar mengikuti ini, misalnya ada kayak hiburan atau apa, boleh aja diikutin suara-suara atau musik. Nanti aku ajarin besok deh, minggu depan insya Allah. Minggu depan enaknya hari Jumat atau Sabtu nih? Buat teman-teman. Hari Sabtu lah, Mbak. Sabtu loh. Sabtu malam ya? Sabtu malam. Nah, Sabtu malam. Insya Allah deh. Nanti kita survei lagi di grup. Ya harapannya buat teman-teman yang baru mau mengenal media TikTok ya. Ternyata TikTok bukan hanya untuk joget-joget, karena hampir semua orang Indonesia, aku bisa bilang ya, kalau pengalaman aku mengamati, di TikTok itu ibaratnya hampir semua kalangan ada. Kalau di Instagram itu bisa dibilang lebih ke middle up ya, orang-orang yang menengah atas. Nah, kalau di Facebook itu adalah penggunanya penduduk senior ya, mungkin di usia 30 tahun ke atas gitu. Nah, jadi kalau yang masih belum tahu persis marketnya siapa, bagus. Kalau TikTok, Mbak, kalau TikTok itu usia berapa itu? Semua usia ada dan target senior. Yes. Dan target market Mbak Atun terutama ya orang-orang yang di desa yang pengen jadi TKW itu banyak banget di TikTok. Jadi sangat tepat kalau buat Mbak Atun ini sangat tepat di TikTok. Hanya ya kita mesti menjaga ya personal branding kita, menjaga diri kita dengan ini frameworknya. Kita tuh mau ngomongin apa sih gitu. Jadi kalaupun nantinya Mbak Atun sambil masak bisa live, tapi tetap Mbak Atun itu ngajak ngobrol, gimana lur ya, misalnya sedulur ngajak teman-teman itu ngajak ngomong gimana di Indonesia. Jadi omongannya tuh nggak jauh-jauh dari Indonesia, Malaysia, pengen sukses. Ngomong biasa-biasa biar dikenal orang yang gampang dipahami lah bahasanya. Tapi orang kalau udah lihat profilnya Mbak Atun yang tukang sayur jadi TKW, dia pasti akan tanya-tanya seputar itu, seputar pengalaman berjuang ya, berjuang sebagai single parent, itu kan udah tak tulisin kan ide utama. Nah, ide utama itu nggak jauh-jauh, jadi Mbak Atun juga kemana-mana ngobrolin ide utama itu. Nanti mungkin kalau ke depan misalnya itu profil saya TikTok itu harus saya ganti, Mbak, dengan judul itu. Tak lihat sih, nanti sekalian besok ya. Sebenarnya sih profil kan di profil TikTok saya lain. Apa ya? Tulisan gitu, bukan itu tukang sayur jadi TKW, bukan itu. Iya, sebenarnya Mbak Atun nanti bisa cari yang lebih keren atau yang lebih cocok di hati apa. Tapi itu kan secara singkat kita bikin dulu begitu. Kalau memang cocok, monggo ditulis begitu. Tapi cocok kok Mbak. Saya ingat cocok itu mengenang masa saya seorang penjual etek. Aduh, aku udah nggak sabar pengen dengar ceritanya. Tapi yang pasti nanti Mbak Atun kalau ada rejeki, aku nggak punya contohnya ya, tapi sederhana kok, cuman kalau di Indonesia tuh ada yang 20.000, ada yang 100.000. Pokoknya kalau konten kreator, terutama influencer itu, ngerekam video harus di area yang terang. Kalau nggak ada ruangan terang, ini kan kamar aja terang ya. Ini bagus kok kamar. Jadi kalau mau di kamar aja sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting suaranya terang. Boleh ya, ini terang boleh ya. Saya kelihatan terang kali ini. Nah, tapi boleh. Kamera itu harus kalau malam ini, tapi kalau siang boleh yang di luar. Iya. Okay. Bisa di kebun bisa, kalau di luar, di dapur bisa. Iya nggak apa-apa kok. Ini kan di kamar. Yang penting terang. Kalau aku kan ini tak toto yo. Kalau aku kan ada background khusus. Karena aku ingin dipercaya sebagai pendidik. Kalau aku nanti di kebun bebas-bebas, ntar aku dikira hobi mancing kan beda lagi nanti. Iyalah,
nanti lain background-nya nanti kira tukang kebun. Nah, makanya kalau Mbak Atun nggak apa-apa, bebas di mana aja karena Mbak Atun bercerita tentang pengalaman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita action, praktek bareng lagi. Terima kasih teman-teman, Kak Anton, Sama-sama. Terima kasih, Mbak Luki. Anton, Kak Sika, ada yang mau disampaikan nggak? Sementara cukup, Mbak Luki. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin Kak Sika lagi keluar. Kak Sika gimana Kak Sika? Ada statement penutup? Masih di mute, maaf. Ya, aku ulang lagi buat teman-teman yang belum selesai, ayo diselesaikan karena nanti teman-teman pasti akan dapat ini deh, sesuatu yang baru. Nanti pasti kalau udah selesai gitu aja. Waduh, ini dia. Ini kawan kita nih, Kak Sika ini ya, teman-teman. Pemenang. Inspiratif. Inspiratif ya, Masya Allah. Ini Kak Sika menang sesuai jadwal dan nomor 1 sehingga dapat bonus tambahan pelatihan jago jualan dengan expertnya ini Mbak Ruli dan Kak Mona, Instagram dan Canva langsung 9 hari di Januari. Ini materi. Makasih banyak Mbak Luki. Keren, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih partisipasinya teman-teman, terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Luki, teman-teman. Seperti misiku dan bimbel online, doaku yes adalah semoga teman-teman semoga Allah ridho ya, semoga Tuhan meridhoi kita untuk bisa menjadi nabi, waduh menjadi nabi, menjadi messenger ya, messenger yang membawa kebermanfaatan ya sesuai dengan diri kita. Online. Ya, menggali lagi sebenarnya apa sih arti hidup ini, karena kita akan bawa ini terus teman-teman. Karena setelah ada marketplace dan dunia ini cepat berubah gitu ya, nggak ada cara lain, kita harus membuat diri kita ahli 3D ya, dikenal, didengar dan dipercaya di bidang kita gitu. Jadi kita harus berlatih menjadi seperti dokter itu, bisnis, ikut spesialis, menjadi spesialis di bidang kita sehingga dikenal dan bisa mensolusikan kebutuhan target market kita di mana mereka tidak mempersiapkan diri mereka dan mereka perlu dibantu, teman-teman. Nah, itulah kenapa teman-teman maju, teman-teman ada di depan, teman-teman di-follow. Semoga bisnisnya teman-teman menjadi fun dan menghasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata aku mohon maaf ya atas kekuranganku, atas kesalahanku. Semoga kita bisa bersinergi lebih baik lagi di keluarga besar bimbel online ini. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat beristirahat. Kita foto dulu yuk. Tapi yang nggak bisa buka kamera nggak apa-apa. Kan udah ada fotonya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku stop share. Wow. Wah, Ibu sehat selalu, Bu Leli. Seger seger loh. Iya, seharian tidur. Masya Allah, insya Allah semoga selalu diberi kekuatan ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita foto. Siapa yang pakai handphone ya? Bentar, aku tak ambil. Oke. 2, 3. Let's go. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, Mbak Atun off. Oke. Terima kasih, Ibu, Bapak, sehat semua. Terima kasih. Anton, ditunggu actionnya ya. Ditunggu actionnya. Pokoknya kita mau jual stiker, mau jual buku, jual apapun. Kalau marketnya sudah dikunci gitu ya, kayak sniper, insya Allah kita bisa tawarkan. Ya, mau bimbingan lagi ya. Mbak Luki ya, mau bimbingannya. Tentu dong, ya, kerjakan challenge-nya ya. Nanti kita berbalas di Tribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Kak Sika, sukses ya. Thank you. Mbak Leli, lekas sembuh.
Ya, makasih Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Mbak Sika. Assalamualaikum.